Semoga segala amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian, alhamdulillah jamaahnya penuh. Semoga dapat istiqomah setiap ahad pagi untuk bisa menghadiri pengajian ataupun kajian di Masjid Tholiqul Ibad ini. Dan sudah hadir Ustaz Nurisman yang akan berbagi ilmu kepada kita pagi hari ini. Mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan beliau. Nanti di akhir acara ketika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kita akan tanya jawab bersama Ustaz Nurisman. Kepada Ustaz disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'alal dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man faraha bidhuli Ramadan haramallahu jasadu 'ala niran. Wa qala aidan al jannatu mustaqatun 'ala baladin nafarin ta'lilul Qur'an wa hafidil lisan wa mu'miti'an wa sodimina Ramadan. Al-Hadis. Amma ba'du. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah dan yang sangat kami hormati, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita semua masih dianugerahi kenikmatan-kenikmatan dari Allah dan juga alhamdulillah dianugerahi hidayah ila siratal mustaqim, hidayah ma'unah untuk bersama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah pula pada pagi hari ini kembali kita bersama-sama dapat melaksanakan kewajiban pula, yaitu kewajiban untuk berthalabul ilmi dan berlebih di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya kala di hari kiamat yaumul jazaa. Bapak Ibu hadirin sekalian, insyaallah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama ngaji, sama-sama belajar, sama-sama untuk mengerti, yaitu tentang keutamaan di bulan suci Ramadan. Disebutkan dalam firman Allah yang mukadimah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Katakan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu atau kepada kamu sekalian, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yaitu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang atau atas orang-orang sebelum kamu, agar kalian semua bisa tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam ayat tadi katakan, ya ayyuhalladzina amanu, gitu Pak. Orang Islam semua insyaallah kalau ditanya iman pasti ngaku beriman, gitu Pak ya. Beriman pasti ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tadi mengatakan bahwa keimanan
keimanan itu adalah kepercayaan kita, percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya iman gitu Pak. Nah, namun ayat tadi katakan bahwa kita tidak cukup hanya beriman saja atau hanya percaya kepada adanya Allah saja gitu Pak. Jadi katakan tadi beriman, dan setelah itu kita diwajibkan oleh Allah yaitu untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana Allah memerintahkan puasa kepada orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad ini gitu ya. Jadi dikatakan kita orang-orang yang beriman ini adalah umat Nabi Muhammad, dan juga umat-umat sebelumnya juga diperintahkan melaksanakan ibadah puasa. La'alakum tatakun. Nah, dari kata-kata la'alakum tatakun, nah itu katakan bahwa orang berpuasa saja, orang beriman saja, di situ akhirnya ada dikatakan la'alakum tatakun. Kalau orang Jawa katanya menowo-menowo gitu Pak, sampean kabeh iso termasuk golongan orang beriman. Jadi seakan-akan seolah-olah harapan gitu Pak. Jadi untuk menjadi orang yang bertakwa di ayat ini adalah harapan gitu Pak. Harapan bisa tergolong menjadi orang yang bertakwa. Nah, sedangkan takwa itu adalah salah satu bekal ya, bekal yang sangat diutamakan untuk kita menghadap kepada Allah untuk atau bekal menuju ke alam akhirat. Nah, ayat tadi mengatakan na'alakum tatakun. Jadi ayat tadi itu tidak semata-mata langsung kamu pasti orang bertakwa. Itu belum Pak. Masih la'alakum gitu Pak ya. Masih la'alakum, menowo-menowo ya, agar kamu, supaya kamu. Nah, maka dalam kita melaksanakan ibadah puasa, yang di situ adalah harapan kita, yaitu agar kita bisa tergolong menjadi orang yang bertakwa. Namun kita sebagai orang yang beriman ya, harus yakin ya, harus yakin bahwa ibadah puasa yang kita kerjakan adalah yakin, seyakin-yakinnya itu bisa mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka di dalam suatu syariat atau ajaran Islam atau ajaran agama kita, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, agar puasa kita itu benar-benar mengantarkan kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa, maka di situ dianjurkan di dalam kita puasa itu yang terutama gitu ya, meningkatkan sholat ya, meningkatkan ibadah sholat itu yang pertama. Jadi meningkatkan itu artinya nambah gitu Pak ya. Meningkat itu artinya menambah. Jadi sholat itu khususnya di bulan puasa, syukur-syukur nanti bisa berlanjut gitu Pak. Jadi di dalam bulan puasa, di dalam kita melaksanakan puasa, diusahakan ibadah sholat kita itu meningkat. Yang dulunya kita sholat cuma subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, cuma itu, kita tingkatkan lagi sholat kita, tambah artinya menambah, yaitu sholat sunnah rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya gitu Pak. Terus tambah lagi sholat sunnah duhanya, sholat sunnah tahajudnya, dan lain sebagainya. Itu diusahakan ya, kita sebagai hamba Allah yang berharap kepingin menjadi orang bertakwa, kita meningkatkan sholat kita. Itu sholatnya juga ditingkatkan kembali, yang mungkin kita dulunya jamaah mungkin cuma maghrib, isya ya, diusahakan untuk bisa tambah lagi 5 waktu bisa berjamaah. Itu
cara satu untuk kita bisa meraih golongan orang yang bertakwa. Ya. Terus yang kedua, kita tingkatkan lagi ibadah yang lainnya, yaitu membaca Al-Quran. Ya Pak, kita tingkatkan membaca Al-Quran. Yang mungkin selama ini yang sering kita baca cuma surat Yasin, itu pun cuma kalau malam Jumat saja. Kita tambah, ya, kita tambah setiap hari, ya, setiap hari kita tambah bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran, gitu Pak. Itu harus ya kita berusaha agar ibadah kita bertambah membaca Al-Qurannya. Yang biasanya cuma baca surat Yasin aja hanya cuma dibaca kalau malam Jumat, bahkan malam Jumatnya juga kalau rutinan saja kita tambah lagi, ya, surat-surat yang lainnya. Bahkan kalau bisa istiqomah setiap hari baca Al-Quran, syukur-syukur bisa khatam 1 kali, 1 bulan, syukur-syukur bisa 2 kali, ya, terusnya. Pokoknya tingkatkan membaca Al-Quran. Karena di dalam hadis Nabi dikatakan tadi di awal muqaddimah saya katakan al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Surga itu sangat merindukan, ya, sangat merindukan atau kepingin surga itu berharap ditempati 4 golongan yang utama. Yang pertama yaitu taklilul Quran, yaitu orang yang senang membaca Al-Quran, gitu Pak. Kalau yang namanya senang itu kan bukan cuma sekali 2 kali, gitu Pak. Tadi terus rutin istiqomah membaca Al-Quran. Itu pertama taklilul Quran, itu yang sangat dirindukan oleh surga, atau surga itu kepinginnya ditempati orang-orang seperti itu. Yang kedua yaitu wahafidhil lisan, yaitu orang yang bisa menjaga lisannya, ya, menjaga lisannya berbicara, berucap, dan berkomunikasi yang tidak ada manfaatnya atau ucapan-ucapan yang kotor yang tidak dianjurkan. Apalagi kalau di situ ucapan-ucapannya itu merusak pahalanya ibadah puasa, itu yang sangat dirindukan oleh surga. Yang kedua itu hafidhil lisan, orang yang menjaga lisannya. Terus yang ketiga yang sangat dirindukan oleh surga yaitu wahmud iminal ji'an, yaitu orang yang senang bersedekah, ya, memberi makan kepada orang-orang yang lapar, gitu Pak, ya. Nah itu tadi anjuran membaca Al-Quran, meningkatkan bulan suci Ramadan. Dan selanjutnya yaitu anjuran bersedekah, ya, bersedekah, memberi makan, ya, khususnya memberi makan orang-orang yang berpuasa. Maka di mana-mana tempat itu Pak, di masjid-masjid, ya, tempat-tempat musola, ya, di pondok-pondok pesantren itu kalau di bulan suci Ramadan itu banyak sekali orang-orang yang bersedekah untuk memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Karena dalam hadis Nabi dikatakan bahwa sangat dianjurkan memberi makan atau bersedekah kepada orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu yang ketiga. Terus yang keempat yaitu wasoimina Ramadan, yaitu orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Itu yang sangat dirindukan oleh surga, atau surga itu kepingin ditempati, gitu, khususnya ditempati orang-orang yang seperti itu, yaitu orang-orang yang taklil Quran, ya, banyak orang yang senang membaca Al-Quran, ya. Nah di situ dikatakan taklil Quran, gitu Pak, ya, orang yang senang membaca Al-Quran. Dan itu tidak disebutkan tentang hari bulannya, gitu Pak, ya. Nah ini kan kalau kita kebanyakan umum di tempat kita ini, kalau di bulan suci Ramadan ramai orang baca Al-Quran di masjid-masjid di mana-mana.
Di situ katakan taklil Quran, orang yang senang baca Al-Quran, dan itu tidak tertentu bulannya, setiap hari istiqomah gitu Pak, enggak di bulan suci Ramadan, enggak di bulan Syawal, enggak di bulan-bulan lainnya, terus gitu Pak. Dan syukur-syukur bulan suci Ramadan itu kita jadikan sebagai pendidikan, pelajaran ya, yang kita ya siangnya puasa ya, lapar, haus ya, terus kita tadur malamnya tadarus Al-Quran, kita baca Al-Quran ya. Apalagi nanti di bulan lainnya yang kita dalam keadaan badannya sehat, enak, enggak lapar, enggak haus ya. Nah itu kita manfaat juga untuk membaca Al-Quran, karena dikatakan yaitu ta'lilul Quran, orang senang membaca Al-Quran. Dan juga dikatakan dari hafidil lisan, menjaga lisan itu pun tidak tertentu gitu Pak ya, tidak tertentu hanya di bulan suci Ramadan Bapak Ibu enggak ngelendeng tonggone kancane, enggak ngerasani kancane tonggone ya. Di bulan-bulan lainnya pun gitu juga, karena gelendeng ngerasani elek konco tonggone itu Pak, bukan hanya merusak pahalanya puasa gitu Pak ya, bukan hanya merusak pahalanya puasa. Bapak Ibu ngerasani wong, ngelek-ngelek wong ya, bisa dirasani elek. Itu secara hadis itu akan merusak pahalanya puasa. Dan itu juga tak katakan bahwasanya ada orang misalnya ya, misalnya saya Pak ya, saya ngerasani Pak Muji ngelek-ngelek, Pak Muji elek gitu Pak. Nah, keburukan Pak Muji itu, Pak Muji itu saya ambil untuk saya. Kalau nanti keburukan Pak Muji sudah habis, tak ambil saya untuk saya, karena saya gelendeng ngerasani. Terus kebaikan saya, pahala yang amal ibadah saya itu balik untuk Pak Muji gitu Pak. Nah jadi gelendeng orang, ngerasani orang itu bukan hanya merusak pahalanya ibadah puasa, pahalanya lainnya pun rusak gitu Pak. Dan itu pun tidak tertentu hanya di bulan suci Ramadan, di bulan-bulan lainnya pun gitu juga gitu Pak ya. Bulan-bulan lainnya pun gitu, hari-hari lainnya pun gitu juga. Dan juga bukan juga kan kita juga melaksanakan ibadah puasa itu bukan cuma puasa Ramadan ya. Nanti kadang ibu-ibu yang senang, apalagi ibu-ibu yang senang pengajian itu kan sering puasa Syawal, puasa Senin Kemis ya, puasa Yaumil Bid. Nah itu pun nanti ya rusak juga pahalanya ibu ya. Jadi pahala juga ya rusak, puasa Syawal, puasa tapi seneng gelendeng rasanya tandane, puasa Senin Kemis juga gitu. Nah itu juga pahalanya juga rusak gitu Pak. Jadi itu ya. Jadi katakan di hafidil lisan itu bukan cuma di bulan suci Ramadan gitu ya. Itu dan juga akhirnya terus yang ketiga yaitu wahud iminijian ya. Dan juga dalam sedekah itu pun bukan juga hanya di bulan suci Ramadan ya, di bulan-bulan lainnya juga kita dianjurkan untuk bersedekah ya. Memang di bulan suci Ramadan itu sangat dianjurkan, karena di bulan suci Ramadan itu sangat banyak sekali pahalanya, hikmahnya di dalam kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Jadi maka mari kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, di dalam kita puasa di bulan suci Ramadan ini kita meningkatkan ibadah sholat kita ya, meningkatkan bacaan kita membaca Al-Quran, meningkatkan amal sedekah kita. Sedekah itu Bapak Ibu sekalian disebutkan dalam hadis Nabi Ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya, disebutkan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu anak sejumlah Ibni Abbas itu sami'a mendengar Ibni Abbas anak Nabi sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu yaqulu bersabda Nabi, innal jannata sesungguhnya surga itu litubkharu yaitu dibaharui ya, dibaharui waktu zayyinu, ada kalimat lain katakan waktu tayyibu, waktu zayyinu dan dihiasi dan dibagusi, minal khawli ilal khawli,
dari tahun ke tahun, dari setiap tahun. Jadi surga itu Pak, dalam hadis ini setiap tahunnya itu dirubah, diperbaharui terus gitu Pak. Dihiasi tambahnya, ditambah bagus terus. Liduhuli syahri Ramadhani, karena masuknya bulan suci Ramadan gitu Pak. Fa'idha karena maka tatkala ada awal ulaiti min Ramadana, tatkala datangnya awal bulan malam bulan suci Ramadan, habat maka berhembus rihun angin min tahtil arsy, dari bawah ars, yuqalu laha al-musiratu, ya, al-musiratu, yuqalu laha al-musiratu, disebutkan atau dikatakan bahwasanya angin yang berhembus itu disebut angin musiroh, itu Pak ya, angin musiroh ya, bukan angin puting beliung, ya bukan angin tornado, tapi angin musiroh. Nah, angin musiroh itu yang sangat indah, nanti ada kelanjutannya Pak ya. Fatusfiqu waraqal azzaril janati, maka hembusan angin tadi itu fatusfiqu waraqal azzaril janati, itu menggerak-gerakkan daun-daun pohon yang ada di surga. Wa khalaqa masari'u, dan menggerak-gerakkan semua apa-apa yang ada di dalam surga, gitu Pak ya. Apa-apa yang di dalam surga itu semuanya digerakkan oleh angin tersebut. Fas ma'u lidzalika taninun, maka didengarlah kan hembusan angin tadi menyebabkan daun-daun itu bergerak, semua apa-apa yang ada di dalam surga itu bergerak, yaitu terdengar suatu suara yang begitu indah, gitu Pak, yang begitu indah. La yasma'u as-sami'una al-hasana, yang tidak pernah ada orang yang mendengar suara angin tersebut, suara yang disebabkan oleh angin tersebut, gitu Pak. Jadi angin yang berhembus dari bawah ars itu yang menggerakkan daun-daun batang-batang surga di surga dan menggerakkan ars itu terdengar begitu indah Pak ya. Jadi bukan angin puting beliung gitu Pak ya, tapi angin itu sangat indah begitu ya. Batu berurul hararah ini, maka akhirnya dengan suara angin ya, suara gerakan-gerakan yang ada di surga itu mengakibatkan, menyebabkan apa, mengakibatkan akhirnya para bidadari surga itu terbangun hatta yaqumna, sehingga berdirilah bidadari surga tadi karena mendengar suara-suara yang begitu indah, ala syarfil jannati, atas ya pinggirnya surga ya. Jadi berdiri fainadi hal min khatibin ya, setelah bidadari surga itu mendengarkan suara itu, lalu bidadari itu berkata, hal min khatibin illallah faizawijuhu Allah faijajuhu Allahu subhanahu wa ta'ala minna. Maka bidadari itu berkata, hal min khatibin, adakah orang yang meminang aku, kata bidadari surga tadi, ilallahi, kepada Allah, faizawijuhu, maka menikahkanlah orang tadi ya, maka dinikahkanlah orang tadi oleh Allah SWT kepada saya. Sumaya kunna ya ridwanu, maka berdirilah atau berucaplah bidadari surga tadi, ya ridwanu, hai malaikat ridwan ya, malaikat yang menjaga surga, mahadhihi lailatu fayujibuhunna. Jadi bidadari itu setelah terbangun ya, berdiri ya, dengan mengucapkan, adakah orang yang mau meminang saya kepada Allah dan Allah mau menikahkan saya dengan orang tadi? Lalu bidadari itu bertanya kepada malaikat Ridwan, ya Ridwan, ma hadilatu fayujibuhunna. Maka malaikat Ridwan menjawab, hai malaikat Ridwan, malam apakah ini ya, kok terdengar begitu indah suara-suara di surga gitu kan.
Lalu malaikat Ridwan menjawab, fayujibuhunna bitalbiyati, maka malaikat Ridwan menjawab dengan mengucapkan talbiyah sebelumnya. Fayaqulu, dan berucaplah malaikat Ridwan, ya khairatul hisanin, hai wanita-wanita yang begitu cantik, kata hadi awal ladin, malam ini adalah awal bulan suci Ramadan. Itu awal bulan suci Ramadan. Fayaqulu, maka bersabdalah Allah, ya Ridwanu iftah abwabal jannati lisoimi min ummati Muhammadin. Maka Allah berfirman kepada malaikat Ridwan, ya Ridwanu iftah abwabal jannati, abwabal jinnani, bukalah beberapa pintu surga, lisoimina, bagi orang-orang yang berpuasa, min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu salah satu ya hadis yang mengatakan bahwa pintu-pintu surga itu dibukakan oleh bagi umat-umat Nabi Muhammad yang melaksanakan puasa. Artinya apa? Jadi ketika ada, seumpama ada gitu ya, umat-umat Nabi Muhammad melaksanakan ibadah puasa ya di bulan suci Ramadan, kok dipundut ya, kok meninggal itulah, meninggal dunia, itu dijamin masuk surga katanya ya. Sesuai dengan hadis ini tadi katakan, ya Ridwanu iftah abwabal jinnani lisoimina min ummati Muhammadin. Ya Ridwan, bukakanlah pintu-pintu surga bagi umat-umat Nabi Muhammad yang melaksanakan ibadah puasa. Wa yaqulu, dan berfirman lagi Allah, ya malakul, ya maliki, ya malaikat malik, ya maliki, ya malaikat malik, aghliq abwabal jahimi an soimi min ummati Muhammadin. Ya malaikat malik, tutuplah pintu-pintu neraka atau pintu neraka jahanam bagi orang-orang yang puasa, min ummati Muhammadin, dari umatnya Nabi Muhammad. Jadi pintu-pintu neraka itu ditutup oleh malaikat malik atas perintah Allah bagi orang-orang yang berpuasa. Maka ketika kita hari ini atau bulan ini ya melaksanakan ibadah puasa dan ibadahnya, lalu dikatakan tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, sekarang ini kan insya Allah ya Pak ya, orang yang gak pernah ke masjid, orang yang gak pernah puasa, orang yang gak pernah sholat jamaah, orang yang gak pernah sodako, senang sodako, ini adalah salah satu hidayah Pak ya, hidayah dari Allah. Maka doa tadi itu ada mengatakan, jangan ya Allah, itu intinya ya Allah, tetapkanlah saya. Sekarang ini saya sudah mendapatkan hidayahmu, dengan saya itu semangat melaksanakan ibadah puasa, sholat berjamaah ya, ke masjid ya, tadarus Quran ya, terus sedekah. Nah itu diistiqomahkan. Maka doa tadi katakan tujuan agar jangan dirubah lagi, jangan dihilangkan hidayah ini lagi. Itu intinya ya. Jadi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu ada di surat Maryam, cuma saya lupa ayatnya berapa itu Pak. Nah, itu adalah doa agar kita yang sekarang lagi semangat, lagi mendapatkan hidayah oleh Allah, biar nanti hidayah itu terus ya, terus tidak putus ya. Artinya sekarang yang kita itu puasa ya, lapar, kita mau ke masjid ya, mau baca Al-Quran ya kan. Ibu-ibu mungkin bapak-bapak kan bangun gak mungkin tadi jam 4, mungkin bangun jam 3. Kalau dibakar ngantuk-ngantuk kan.
Di hari-hari biasa ya mungkin bapak ibu tidur jam 9, kadang bangun subuh malas, ke masjid malas ya kan. Tapi sekarang ya bangun jam 3 masih semangat ke masjid, masih semangat mengikuti pengajian. Siangnya kan kita lemas, kita haus, kita mau ke masjid, datang berjamaah karena hidayah oleh Allah. Karena ini adalah bulan istimewa, maka dikatakan bulan ini adalah bulan istimewa ya. Nah, di kelanjutan tadi ada lagi wa yaqulu, dan berfirman Allah, ya Jibril, hai malaikat Jibril, ihbit ilal ardi, turunlah kamu ke bumi, kata Allah. Fasadif muraka syayatini, maka tangkaplah oleh kamu setan-setan itu, wa khulluhum, dan ya ikatlah bi ikhlalin, dengan beberapa pengikat ya, dibelenggu, diikat gitu. Nah, sumak difhum, dan buanglah setan-setan itu fil ujuli bihari, ke tengah laut, atau ada yang mengatakan ke laut yang paling dalam, hatta la yufsidu ala ummati habibi, kata Allah. Hatta la yufsidu, sehingga setan-setan tadi itu tidak merusak umat-umat kekasihku ya. Ini salah satunya kenapa tadi katakan enggak. Kenapa orang itu di bulan puasa ini ya haus, lapar, mau ke masjid, ngantuk-ngantuk, bangun jam 3 mau ke masjid itu, sehingga tidak merusak ala ummati habibi, ke atas umat-umat kekasihku. Nah ini makanya kan keheran gitu ya, kita mau bikin heran. Bulan-bulan lain yang kita nggak lapar, kita nggak ngantuk, kita malas ke masjid. Nah, tapi di bulan ini kita semangat ke masjid, ngantuk-ngantuk, lapar-lapar, haus-haus, kita mau berjamaah ya.